Bab 3996. Presiden sedang koma. Ye Bufan bertanya, apakah sekte Ling Qiao yang melakukannya? Tidak ada bukti, tapi menurutku pasti begitu. Berbicara tentang sekte Ling Qiao, rasa malu di wajah Hua Qi perlahan surut, digantikan oleh wajah yang dipenuhi kebencian. Di alam Sang Tian, hanya ada beberapa sekte yang bisa mengirimkan dua kaisar abadi puncak sekaligus, dan sekte Ling Qiao adalah salah satunya. Hal yang paling penting adalah si Kai datang kepadaku sebelumnya dan ingin mendukungku untuk menjadi kaisar abadi, alkemis berikutnya. Syarat Presiden Serikat adalah bekerja sama dengan sekte Ling Qiao. Saya adalah murid persekutuan alkemis. Saya mengikuti instruksi nenek moyang saya. Tembok dengan presiden dan ingin memikirkannya dalam jangka panjang. Mari kita mulai dengan pewaris berikutnya. Namun serangan terhadap presiden membuat saya mengerti bahwa mereka tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan ingin membunuh presiden dan merebut kendali persekutuan alkemis. Ye Bufan berkata, Presiden, bukankah tuannya mampu selamat dari malapetaka? Saya kira konspirasi mereka tidak akan berhasil, bahwa presiden tidak sadar, hal itu memberi ruang bagi para tetua dan yang lainnya untuk membuat alkimia. Dan jika presiden tidak sadarkan diri, ahli warisnya akan bertanggung jawab atas segala sesuatu di serikat pekerja. Ye Bufan berkata, jadi mereka punya kandidat lain selain Anda. Ya, di serikat alkemis, saya diakui sebagai jenius alkimia oleh generasi muda. Selain itu, ada orang lain yang sangat berbakat dalam alkimia, dan itu adalah murid tetua agung Xie Hongying. Kelompok tetua agung ingin mempromosikan Xie Hongying ke posisi presiden, dan kemudian bekerja sama dengan sekte Ling Qiao. Bertanya, bukankah penerus presiden harus diputuskan oleh presiden? Apa yang bisa mereka lakukan? Qi berkata, persekutuan alkemis telah diwariskan selama puluhan ribu tahun dan tentu saja memiliki aturannya sendiri. Menurut peraturan, jika terjadi sesuatu pada presiden, para tetua akan memilih untuk memutuskan penerus berikutnya. Ye Bufan mengerutkan kening, jadi mereka benar-benar yakin. Tidak, jika ada, tidak perlu menipu saya di sini. Setelah Hua Qi kembali tenang, dia jelas merupakan wanita yang sangat cerdas, dan dia dengan cepat menemukan kuncinya. Sekarang ada 7 tetua dari persekutuan alkemis. 3 tetua mendukung Xie Hongying, dan kedua tetua mendukung saya. 3 lawan 3, tidak ada yang memiliki keuntungan. Keputusan akhir ada pada tetua ketiga Kong Ling Yuan. Kedua belah pihak mereka semua ingin memperjuangkannya, tetapi lelaki tua itu licik dan tidak pernah mengungkapkan posisinya. Dia mungkin tidak dapat sepenuhnya meyakinkan tetua ketiga untuk saat ini, jadi mereka mencari cara lain untuk menyingkirkanku. Tetua kedua dan yang lainnya tidak setuju, tidak akan ada kandidat lain. Ye Bufan mengangguk. Setelah percakapan ini, dia pada dasarnya memahami situasi persekutuan alkemis. Sebenarnya dilema ini sangat sederhana untuk diselesaikan. Selama presiden sembuh, bukankah semuanya akan terselesaikan? Hua Qi berkata, iya, tetapi mudah untuk diucapkan tetapi sulit dilakukan. Tetua kedua dan yang lainnya sedang sibuk memanggil dokter-dokter terkenal dari seluruh alam surga. Mereka telah mencari banyak hal, namun tak seorang pun mampu menyembuhkan presiden, bahkan tidak membangunkannya. Ye Bufan tersenyum kecil, jika Anda menebaknya dengan benar, presiden jelas tidak sesederhana itu, dan kemungkinan besar disebabkan oleh manipulasi para tetua yang hebat. Tapi itu tidak masalah. Jika Anda membawa saya ke sana, saya harus bisa menyembuhkan luka presiden. Petik 2. Ye Bufan sekarang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Abadi, dan dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan medisnya. Tidak peduli apakah Zhuge Qingyang terluka atau telah dirusak oleh orang lain, dia yakin bahwa dia dapat menyembuhkannya. Hebat, Guru, saya benar-benar ingin bertanya kepada Anda kali ini. Hua Qi, dengan kegembiraan di wajahnya, meninggalkan gua bersama Ye Bufan dan bergegas menuju ke arah kota abadi Ling Qiao. Persekutuan alkemis, Penatua Agung Luorong, dan Penatua keempat Mo Chongba berkumpul lagi untuk membahas berbagai hal. Bagaimana dengan itu? Apakah itu berjalan dengan baik atau tidak? Ekspresi Luo Rong serius. Dia telah mempersiapkannya begitu lama, dan sekarang dia telah mencapai masa kritis. Jangan khawatir, Penatua,
Semuanya berjalan sangat lancar, bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Mo Chongba menunjukkan senyuman licik, saya akan menyampaikan berita ini kepada Sekte Ling Qiao, memberitahu mereka bahwa ada hubungan antara Hua Qi dan pembunuh Shikai, dan memberitahu mereka cara mengujinya. Petik 2. Akibatnya, Sekte Ling Qiao mengirim saudara laki-laki Shikai, Situ, untuk mengambil tindakan secara pribadi, dan meminta seseorang untuk meninggalkan pesan di kamar Hua Qi, mengatakan bahwa pembunuh Shikai akan segera dieksekusi. Awalnya, saya hanya menebak-nebak, tapi saya tidak menyangka reaksi wanita itu lebih kuat dari yang diharapkan. Dia menjadi panik dan benar-benar kehilangan ketenangannya yang biasa. Tanpa menyapa tetua kedua dan yang lainnya, dia bergegas keluar dari kota Ling Qiao. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Luorong juga menunjukkan senyuman di wajahnya. Jadi Hua Qi pasti akan mati kali ini. Apakah ini perlu dikatakan? Bahkan jika dia tidak ada hubungannya dengan pembunuh Shikai, Sekte Ling Qiao akan menyingkirkannya untuk memastikan kelancaran kemajuan di pihak kita. Terlebih lagi, sekarang Shikai telah meninggal tetapi Hua Qi telah kembali ke sekte secara utuh, akan ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Sekte Ling Qiao juga mengirimkan saudara laki-laki Shikai, Situ, yang telah terkenal selama bertahun-tahun dan merupakan kaisar abadi puncak. Kekuatannya berada di peringkat 5 besar di Sekte Ling Qiao. Menghadapi orang kuat seperti itu, tidak peduli seberapa jenius atau monster Hua Qi, hanya ada satu cara untuk mati dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk kembali hidup. Luo Rong tersenyum dingin, ini yang terbaik. Tanpa wanita ini, apa yang akan dilakukan orang tua buta seperti tetua kedua terhadap kita besok? Mo Chongba berkata, bagaimana jika tetua kedua tidak setuju untuk memilih penerusnya? Petik 2. Ini adalah aturan dari Alchemist Guild, dan dia tidak punya pilihan selain tidak setuju. Petik 2. Luorong berkata, apapun yang terjadi, kami akan mendorong Xie Hongying ke posisi pewaris besok. Begitu presiden meninggal, kami akan menjadi ketua persatuan alkemis. Petik 2. Mo Chongba terkekeh, yang lebih tua bijaksana. Ketika saatnya tiba, kami akan bekerja sama dengan Sekte Ling Qiao. Dengan dukungan ramuan kami dan kekuatan mereka, hanya masalah waktu sebelum kami dapat mendominasi alam surga. Petik 2. Saya yakin tidak akan lama lagi seluruh dunia peri akan menghormati kita. Petik 2. Sekarang berjalan cukup lancar. Kita tidak boleh membuat kesalahan apapun selanjutnya. Luo Rong tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia mengatakan ini. Apakah Zhuge Qingyang menanganinya dengan aman? Jangan bangun tiba-tiba, kalau tidak semua usahamu akan sia-sia. Mo Zongba menepuk dadanya, wajahnya penuh percaya diri. Petik 2. Jangan khawatir, tetua, yang kuberikan padanya adalah air liur serangga mimpi buruk. Tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak ada yang bisa melihat ada yang salah dengannya. Namun setelah memakannya, dia tertidur lelap dan tidak dapat bangun. Hanya dalam 3 hari, dia akan kembali ke barat dalam mimpinya, dan jiwa serta raganya akan hancur. Petik 2. Bab 3997 Serangga Setan Mimpi Buruk. Serangga Iblis Mimpi Buruk, aku benar-benar tidak menyangka bahwa serangga iblis peringkat ke-7 benar-benar ada. Sekte Ling Qiao telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Tidak ada berita tentang itu sebelumnya. Luorong berkata, dikatakan seperti ini. Serangga sangat ampuh. Air liurnya dijadikan racun, dan orang yang mengkonsumsinya akan koma selama 3 hari, lalu mati tanpa sadar, yang hampir sama dengan kematian wajar orang yang lemah bisa membuat lawan langsung tertidur. Orang dengan kekuatan mental yang kuat juga akan sangat tertekan. Petik 2. Ya, jika bukan karena pentingnya kali ini, Sekte Ling Qiao mungkin tidak akan menggunakannya untuk merebut posisi tersebut dari Presiden Persekutuan Alkemis. Kata Mo Chongba, sungguh menggelikan bahwa tetua kedua masih mencari perawatan medis. Tidak ada obat untuk air liur serangga iblis mimpi buruk. Bahkan jika dia mengundang semua dokter terkenal dari alam surga ke sana, datang ke sini, itu akan sia-sia. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengambil mayat untuk presiden. Rong tertawa, dan percakapan di antara keduanya membuatnya merasa jauh lebih santai. Hanya ada beberapa jam sampai besok, dan saya tidak sabar menunggu.
Tampaknya posisi presiden ditakdirkan untuk jatuh ke tangan kita. Keesokan harinya, di bangsal Presiden Zhuge Qingyang, 7 anggota utama persekutuan alkemis berkumpul. Para tetua berkumpul di sini. Wajah ketiga Kong Lingyuan muram, dia sangat marah ketika cucunya dipukuli kemarin dan segera mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Dengan kekuatannya di kota Lingqiao, dia dengan cepat mengetahui identitas pihak lain, dan segera membawa orang ke klub magang untuk mencari seseorang untuk membalas dendam. Ternyata dia sudah pergi, dan sampai saat ini belum ada yang ditemukan. Cucu kesayangannya dipukuli seperti itu, dan kini ia tidak bisa mengungkapkan amarahnya, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Penatua kedua, Wu Zeng, sedang sibuk mengirim dokter terakhir keluar dari bangsal, dan memandang presiden di tempat tidur sambil menghela nafas panjang. Dalam 2 hari terakhir, dia telah mengundang hampir semua dokter terkenal dari Jishengtian, namun tidak ada yang tahu apa penyakit Zhuge Qingyang, apalagi membangunkannya. Penatua kedua, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya yakin presiden akan memiliki nasibnya sendiri, dan pasti akan ada saatnya dia bangun. Luorong berjalan mendekat dan menepuk bahu penatua kedua, tapi di sini kita masih harus mengurus urusan serikat pekerja sebelumnya. Tidak nyaman berbicara di sini. Mari kita pindah ke ruang konferensi untuk membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Wu Zeng mengangguk benar-benar bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Tanda tanya 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 tanda tanya. Beberapa orang keluar dari ruangan dan dengan cepat datang ke ruang pertemuan tidak jauh dari sana, tempat ketujuh tetua duduk. Sebagai sesepuh yang hebat, Luorong duduk di tengah dan berbicara terlebih dahulu. Sesepuh, semua orang telah melihat bahwa presiden telah koma selama lebih dari 2 hari. Seperti kata pepatah, suatu negara tidak dapat dibiarkan tanpa pemilik selama 1 hari, dan hal yang sama berlaku untuk persatuan alkemis kita. Menurut aturan yang diturunkan dari nenek moyang kita, jika presiden tidak dapat mengambil alih, dia harus segera memilih penggantinya untuk mengambil alih tugas presiden untuk sementara waktu. Mengerutkan kening, Penatua, apakah ini terlalu bersemangat? Lebih baik menunggu beberapa hari lagi. Penatua kedua, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada saat ini, lelaki tua lain berdiri, itu adalah Penatua kelima Liu Baimei. Dia sama dengan tetua agung dan tetua keempat, jadi dia secara alami membantu untuk berbicara saat ini. Presiden sudah lama koma, dan memang harus ada ahli waris yang mengurus urusan serikat pekerja. Dan tidak ada salahnya melakukan hal itu. Jika suatu hari presiden bangun dan mendapatkan kembali kejayaannya, dia akan tetap menjadi presiden. Mundur, Wan Bu berkata, jika terjadi sesuatu pada presiden atau terjadi sesuatu yang tidak terduga, kami tidak akan terburu-buru. Apalagi masalah hari ini sudah disepakati sebelumnya lebih dari 1 hari. Kami, ketujuh tetua, harus memikul tanggung jawab ini. Kedua orang itu berbicara satu sama lain tanpa pamrih. Wu Zeng menghela nafas. Dia juga tahu betul bahwa akan sangat sulit bagi presiden untuk bangun dari keadaan ini. Oke, tapi tidak ada yang perlu dibicarakan sebagai penerusnya. Hua Qi adalah yang paling cocok. Setelah dia mengungkapkan sikapnya, tetua ke-6 Dong Zikuan juga berbicara. Saya pikir apa yang dikatakan Penatua kedua. Benar, Hua Qi adalah murid paling menonjol dari generasi muda persatuan alkemis dan diakui sebagai jenius alkimia nomor 1. Dia harus menjadi penerus presiden. Itu yang kamu katakan. Itu salah. Mo Chongba menggelengkan kepalanya, meskipun Hua Qi sangat baik, dia tidak memiliki situasi keseluruhan dan tidak cocok untuk posisi presiden. Sebaliknya, Xie Hongying memiliki bakat yang baik dalam alkimia dan sudah 10 tahun. Seorang ahli ramuan tingkat pertama. Yang paling penting adalah dia memiliki kemampuan komprehensif, memahami situasi secara keseluruhan, dan sangat akrab dengan urusan persekutuan alkemis. Begitu dia selesai berbicara, tetua ketujuh Nangang Lai berdiri. Tidak, meskipun Xie Hongying juga sangat baik, dia jauh lebih buruk daripada Hua Qi. Keduanya tidak sama. Jadi di antara 7 lelaki tua yang hadir,
kecuali 3 Kongling Yuan tua, yang tersisa ke-6 orang itu mulai berdebat satu sama lain. 3 orang mendukung Hua Qi dan 3 orang mendukung Xie Hongying, dan wajah mereka memerah untuk beberapa saat. Oke, semuanya, berhentilah berdebat. Akhirnya, sesepuh Luorong menghentikan semua orang, karena setiap tetua memiliki pendapatnya sendiri dan memiliki calonnya sendiri. Maka kami akan memanggil calon tersebut ke sini sesuai dengan aturan serikat, dan kemudian setiap orang memberikan suaranya. Presiden tidak sadar, dan terserah pada kita bertujuh untuk memutuskan. Setiap orang memberikan suaranya, dan yang mendapat suara terbanyak adalah calon presiden berikutnya. Memang sesuai dengan aturan. Di saat yang sama, semua yang hadir juga mengetahuinya dengan baik, dan tidak ada yang keberatan. Setelah resolusi disahkan, Luorong bertepuk tangan dan memanggil Fan Dongping, yang menjaga pintu, dan memintanya keluar untuk memanggil Xie Hongying dan Hua Qi. Tidak lama kemudian seorang wanita cantik berbaju merah masuk dari luar. Dia tampak seumuran dengan Hua Qi, tetapi budidayanya lebih lemah, dan dia berada di puncak guru abadi. Orang ini adalah Xie Hongying, murid dari Penatua Agung Luorong. Dia juga merupakan murid berbakat dari Persatuan Alkemis dan kandidat populer untuk menggantikan presiden. Luorong mengangguk, memintanya untuk berdiri di samping, lalu menatap Fan Dongping. Di mana Hua Qi? Fan Dongping menundukkan kepalanya, Presiden, saya telah mencari di seluruh persekutuan alkemis, tetapi saya tidak dapat menemukan siapapun. Kemudian, saya mendengar dari penjaga bahwa dia tiba-tiba keluar tadi malam dan belum kembali. Belum. Omong kosong. Presiden sakit parah, dia benar-benar kehabisan tenaga saat ini, dan dia tidak peduli dengan serikat pekerja atau presiden. Luorong menamparkan meja dengan wajah penuh amarah. Bisa dikatakan bahwa kemampuan akting lelaki tua ini benar-benar unggul. Mo Chongba juga bertindak penuh, dan bertanya, bagaimana dia pergi. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Apakah dia menyapa seseorang? Fan Dongping berkata, bawahan ini tidak tahu, dan tidak ada penjaga yang tahu. Sebagai murid inti dari persekutuan alkemis, kamu tidak boleh begitu nakal. Gumam Mo Zongba, lalu menatap Wu Zeng, tetua kedua, apakah dia sudah menyapamu? Kemana dia pergi? Kapan saya bisa kembali? Bab 3998 Pemungutan suara penting. Saya juga tidak tahu. Penatua kedua Wu Zeng sendiri memiliki karakter yang jujur. Kalau begitu, ini keterlaluan. Luorong tampak muram dan terlihat sangat tidak puas. Saya baru saja mengatakan bahwa dia tidak memahami situasi secara keseluruhan, tetapi sekarang tampaknya memang demikian. Dia pergi begitu saja tanpa menyapa pada saat kritis seperti itu. Itu melanggar hukum. Poin kuncinya adalah saya mengatakan kepadanya kemarin bahwa jika kesehatan presiden tidak membaik hari ini, kemungkinan besar dia akan diminta untuk tidak keluar rumah dengan santai. Penatua kedua Wu tidak menganggapnya serius. Penatua ke-6 Dong Zikuan dan Penatua ke-7 Nangang Lai, ketiganya mendukung Hua Qi. Pada saat ini, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi tidak ada yang perlu dikatakan. Akhirnya Nangang Lai berkata, saya kira pasti ada kecelakaan di sini. Kalau tidak, Qi bukanlah orang yang bodoh. Apa bedanya apakah itu kecelakaan atau tidak? Apa yang bisa saya lakukan untuk menggantikan Presiden Persatuan Alkemis? Besar. Mo Chongba berkata, karena Hua Qi begitu bodoh dan pergi begitu saja, Kuan harus melepaskan kualifikasinya sebagai kandidat. Dalam hal ini, hanya Xie Hongying yang cocok perlu memilih. Saya pikir semua orang akan menyetujuinya. Wu Zeng mengerutkan kening, ini tidak pantas. Saya juga berpikir Hua Qi adalah kandidat yang paling cocok. Bagaimanapun, dia harus hadir. Liu Baimei menggelengkan kepalanya, penatua kedua, apakah kamu tidak mengerti? Kamu menyukainya, tetapi orang lain sama sekali tidak menghargai persekutuan alkemis. Orang yang keluar sesuka hati dan melanggar hukum tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris. Luorong berkata, itu bagus, mari kita tunggu 1/4 jam lagi. Jika Hua Qi tidak ada di sana setelah 1/4 jam, kita hanya bisa mengecualikan dia dari kandidat.
Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk memberi wajah pada tetua kedua dan membiarkan Xie Hongying berhasil lulus. Kuncinya adalah percaya diri. Hua Qi sudah mati sekarang. Apalagi 1/4 jam, dia tidak akan muncul meski menunggu setahun. Apa yang tidak pernah dia duga adalah begitu dia selesai berbicara, pintu terbuka lebar dan sesosok tubuh masuk dari luar. Semua orang di ruangan itu tercengang, terutama Luorong dan Mo Chongba yang mengetahui cerita di dalam. Di mata mereka, pihak lain seharusnya sudah mati, tetapi mereka tidak menyangka dia akan muncul hidup di depan mereka lagi. Ini, kamu. Wajah Luorong penuh dengan keterkejutan. Dia tidak dapat memahami bagaimana Sekte Ling Qiao melakukan sesuatu, dan bagaimana Situ bisa membiarkannya melarikan diri. Hua Qi memandangnya dan tersenyum dingin, kenapa, kamu mengecewakan tetua agung? Luorong adalah seekor rubah tua yang terbiasa dengan adegan besar. Setelah absen sebentar, dia segera kembali normal dan mendengus dingin. Omong kosong, kemana saja kamu saat ini? Ada yang senang dan ada yang sedih. Mereka bertiga terkejut, marah, dan sangat tidak puas. Wu Zeng dan 3 lainnya berubah dari khawatir menjadi gembira. Qi, cepat kemari. Wu Zeng mengangkat tangannya dan memanggil Hua Qi kepadanya. Nak, kamu lari kemana sekarang? Hua Qi berkata, ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit presiden, jadi saya akan melakukannya pergi minta bantuan. Wu Zeng keluar untuk bertanya kepada hampir semua dokter terkenal di surga suci, dan tidak memperhatikan apa yang dikatakan Hua Qi. Menurutnya, orang-orang yang dia pekerjakan tidak ada gunanya, dan tidak mungkin Hua Qi mempekerjakan dokter yang terlalu berkuasa. Kesalehan Anda patut dipuji, tetapi lain kali hal seperti ini terjadi, Anda harus menyapa kami. Akhirnya, dia melihat ke arah para tetua yang hadir, karena Qi telah kembali, mari lanjutkan pemungutan suara. Luorong terlihat murung, tapi dialah yang baru saja mengucapkan kata-kata itu. Dia datang ke sini dalam waktu 1/4 jam, jadi tentu saja dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Pada saat ini, pesan Mo Chongba sampai ke telinganya, tetua, ini agak tidak terduga. Karena kasusnya seperti ini, kami hanya dapat menawarkan syarat untuk memenangkan hati lelaki tua Kong Lingyuan. Ekspresi di permukaan. Oke, mari kita berikan suara kita sekarang. Sebagai tetua agung, saya mendukung Xie Hongying sebagai penerus presiden Persatuan Alkemis kita. Setelah menyatakan posisinya, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam mengirim pesan ke San Zhang Lao Kong Lingyuan. Saya tahu Si Feng dipukuli. Selama Anda bersedia membantu kali ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu cucu Anda membalas dendam. Dia meminta Fan Dongping untuk menyelidiki asal-usul Ye Bufan dan menemukan banyak informasi berguna. He mengetahui bahwa kelemahan lawannya adalah Kong Si Feng, jadikan itu sebagai alat tawar-menawar saat ini. Saat ini, semua orang juga mengutarakan pendapatnya, dan tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Tetua kedua dan 3 lainnya mendukung Hua Qi, sedangkan tetua tertua mendukung Xie Hongying. Kedua belah pihak masih seimbang. Senyuman berbahaya muncul di wajah Kong Lingyuan. Tentu saja, dia bisa dengan jelas mendengar pesan dari sesepuh agung tadi, tapi dia tidak segera membuat pernyataan. Orang ini licik seperti rubah. Karena dia memiliki alat tawar-menawar yang dibutuhkan pihak lain, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya dan mendapatkan keuntungan. Dia memandang Xie Hongying dan kemudian ke Hua Qi, menunjukkan ekspresi bermasalah. Oh, ini benar-benar memalukan bagiku. Kalian berdua adalah pilar dari persatuan alkemis kita. Mereka berdua sangat luar biasa. Mereka jauh lebih baik daripada cucu playboyku. Aku benar-benar tidak bisa memilih. Suram, dia adalah orang yang jujur dan tidak menyukai tipuan kotor itu. Kong Lingyuan sebelumnya berniat menikahkan Hua Qi dengan Kong Si Feng, namun Hua Qi menolaknya dengan tegas. Pihak lain sekarang sedang mencari harga, dan sepertinya dia berencana menggunakan suara di tangannya sebagai imbalan atas pernikahan tersebut. Namun, dia tidak bisa langsung mengambil keputusan mengenai hal semacam ini, jadi dia menoleh ke samping. Saat ini, Hua Qi tidak memperhatikan matanya. Dia menyilangkan tangan dan menggosoknya,
terlihat sangat gugup. Wu Zeng menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa sadar berpikir bahwa pihak lain bereaksi seperti ini karena dia mengkhawatirkan ahli warisnya. Namun menurutnya, betapapun pentingnya ahli waris presiden, ia tidak bisa memperdagangkan pernikahannya atau kehilangan integritasnya. Jadi dia tetap diam dan mengabaikan Kong Lingyuan. Luo Rong mengertakkan gigi, selama kamu memilih, aku akan segera menyetujui pernikahan antara Xie Hongying dan cucumu. Ternyata Kong Lingyuan datang untuk melamar setelah ditolak oleh Hua Qi, dan menginginkan Kong Xifeng untuk menikah dengannya. Terima kasih Hongying. Dia hanyalah seorang playboy yang tidak populer di kalangan masyarakat. Yang lebih tua bahkan tidak memperhatikannya, dan kecil kemungkinannya dia akan menyetujui pernikahan tersebut. Saat ini, untuk mendapatkan suara dari partai lain, dia tidak terlalu peduli. Dia setuju dulu dan kemudian menyesalinya setelah menjabat sebagai presiden. Setuju. Kong Lingyuan segera mengirim pesan itu kembali, lalu mengetuk meja di depannya dengan tangannya, membuat gerakan yang sangat malu. Apakah itu Hua Qi atau Xie Hongying? Mereka berdua jenius di serikat pekerja alkimia saya. Keduanya sangat luar biasa, tetapi masih ada beberapa perbedaan. Itu bagus. Saya memilih Xie Hongying karena menurut saya dia lebih cocok untuk jadilah penerus persekutuan alkemisku. Bab 3999. Presiden bangun. Begitu kata-kata Kong Lingyuan jatuh, itu setara dengan kata terakhir, mengunci sepenuhnya hasil pemungutan suara ini. Wajah Wu Zeng, Dong Zikuan, dan Nangang Lai berubah sangat jelek. Akibatnya, Hua Qi kehilangan posisi pewaris presiden, dan itu sama sekali bukan hasil yang mereka inginkan. Sebaliknya, Hua Qi di sebelahnya sepertinya tidak merasakan sama sekali tentang hasil ini. Dia tampak gugup dan cemas, dan melirik ke pintu dari waktu ke waktu. Hahaha, ini yang diharapkan semua orang. Luo Rong tertawa terbahak-bahak setelah melihat hasil ini, dan Mo Chongba serta Liu Baimei juga tersenyum. Mereka telah sibuk dan bersiap begitu lama untuk hari ini. Sekarang mereka telah mengambil langkah besar. Ketika presiden kembali ke barat dan Xie Hongying naik tahta presiden, mereka akan memiliki kendali penuh atas seluruh persatuan alkemis. Melihat wajah pucat Wu Zeng dan yang lainnya, dia menjadi lebih bangga. Dua orang tua, ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Senang atau tidak, kamu harus menerima hasil akhirnya. Dia menjadi semakin bangga saat berbicara, dan pada akhirnya dia ingin tertawa, tapi saat ini, telinganya terdengar suara dingin dari samping. Benarkah? Saya tidak setuju dengan hasil ini. Anda tidak setuju? Siapa Anda? Mengapa Anda tidak setuju? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Luo Rong sangat bersemangat ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang tidak setuju dan menjadi geram, bahkan lupa bahwa suara ini sangat familiar. Dia menoleh dengan marah, dan ketika dia akan meledak, dia langsung terpana di tempat. Saat ini, ada dua orang berdiri di depan pintu. Yang di depan adalah seorang lelaki tua dengan pakaian hitam dan rambut putih. Zhuge Qingyang, Presiden Persatuan Alkemis. Dan berdiri di belakangnya adalah seorang pemuda sambil tersenyum, itu adalah Ye Bufan. Ternyata ketika keduanya kembali ke kota abadi Lingqiao, dia dan Hua Qi membuat pembagian kerja, dan yang pertama pergi untuk menarik ide Luo Rong dan yang lainnya. Ye Bufan diam-diam menyelinap ke bangsal untuk merawat Zhuge Qingyang. Selama presiden diselamatkan, semua konspirasi dan skema Luo Rong dan lainnya akan berantakan dan tidak ada gunanya. Tetapi di saat yang sama, rencana ini juga sangat sulit. Begitu banyak orang yang tidak mampu menyembuhkan Zhuge Qingyang, dan juga sangat sulit untuk membuatnya bangun dalam waktu sesingkat itu. Justru karena itulah Hua Qi menjadi gelisah. Dia tidak mengkhawatirkan hasil pemungutan suara di sini, tapi khawatir apakah Ye Bufan dapat menyembuhkan penyakit presiden. Fakta membuktikan bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan. Sebagai pewaris pengobatan kuno, hanya ada sedikit penyakit di dunia yang tidak dapat disembuhkannya. Zhuge Qingyang telah dikepung dan dibunuh sebelumnya dan menderita luka dalam yang serius, tetapi dia pulih hampir sepenuhnya dalam perawatannya. Hal yang paling merepotkan adalah air liur serangga mimpi buruk. Hampir tidak ada obat penawar untuk hal ini, dan bahkan warisan sekolah kedokteran kuno pun tidak memiliki solusi yang baik.
Tapi nasib Zhuge Qingyang tidak boleh terputus, jadi dia bertemu Ye Bufan, yang memiliki darah hibrida dari serangga iblis dan naga pertama. Cara detoksifikasi si kecil sangat sederhana, cukup menyedot air liur serangga mimpi buruk tersebut lalu menelannya. Sederhana dan kasar, tetapi sangat efektif. Selama hampir setengah jam, penyakit Zhuge Qingyang, yang telah ia cari perawatan medisnya tetapi tidak dapat disembuhkan sepenuhnya oleh Ye Bufan. Setelah sadar kembali dan berkultivasi, kedua orang tersebut segera mendatangi ruang pertemuan, tempat kejadian baru saja terjadi. Kedengarannya sederhana di sini, tetapi orang-orang di ruangan itu benar-benar tercengang. Meskipun tetua kedua Wu Zeng berharap presiden akan pulih, dia telah memanggil banyak dokter terkenal selama periode ini, tetapi mereka tidak berpengaruh sama sekali. Dia masih koma sebelum datang ke ruang pertemuan. Akibatnya, dia sekarang berdiri di depannya dalam keadaan hidup dan sehat, benar-benar di luar kesadarannya, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dong Zikuan dan Nangang Lai hampir berada dalam kondisi yang sama. Meski senang, mereka lebih terkejut. Mata Hua Qiki terfokus pada Ye Bufan, dengan kekaguman pada kegembiraannya. Pria ini tidak mengecewakannya dan benar-benar menyelamatkan presiden. Mata Luorong membelalak dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jika bukan karena aura kuat dari pihak lain, dan jika dia tidak berada di persekutuan alkemis, dia akan benar-benar berpikir bahwa presiden di depannya adalah palsu, orang lain yang berpura-pura menjadi dia. Namun alasan mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin. Tidak banyak kaisar abadi puncak di dunia ini, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi seseorang untuk berpura-pura menjadi presiden persatuan alkemis. Maka hanya ada satu akibat, yaitu kegagalan total semua rencana. Setelah terkejut, dia dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan. Di dalam hatinya, rencananya sangat mudah dan tidak peduli berapa banyak persiapan yang telah dia lakukan, rencana itu tidak akan pernah gagal. Tapi sekarang segalanya menjadi bumerang. Sekte Ling Qiao diminta untuk membunuh Hua Qiki sebelumnya, tapi dia kembali dalam keadaan utuh. Dijanjikan bahwa racun serangga mimpi buruk tidak dapat disembuhkan, dan Zhuge Qingyang dijanjikan mati, tetapi dia akhirnya berdiri di depannya dalam keadaan hidup dan sehat. Awalnya, dia mencoba yang terbaik untuk memenangkan 4 suara di antara 7 tetua, berpikir bahwa kemenangan telah ditentukan sepenuhnya. Namun, ketika presiden bangun, semuanya berubah menjadi awan. Meskipun dia adalah tetua yang hebat, kekuatan dan statusnya tidak dapat dibandingkan dengan Zhuge Qingyang. Selama pihak lain berdiri di sini, dia tidak bisa mengendalikan persekutuan alkemis. Dia bereaksi seperti ini, begitu pula Liu Baimei dan Mo Chongba yang mengikuti di belakang. Mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian kecewa. Sebaliknya, Xie Hongying di sebelahnya tampak jauh lebih tenang. Zhuge Qingyang berdiri di sana, memperhatikan reaksi semua orang, dan mendengus dingin. Tetua Agung, bukankah kamu tidak ingin melihatku? Tidak. Luorong adalah seekor rubah tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Presiden, bawahan saya terlalu mengkhawatirkan Anda. Saya pernah mengunjungi Anda sebelumnya, tetapi Anda mengalami koma. Saya tidak menyangka Anda akan pulih begitu cepat. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga sulit bagi saya untuk beradaptasi. Itu sepertinya kamu masih presiden diberkati dengan berkah besar dan berkah besar. Ini benar-benar berkah bagi persekutuan alkemis kita. Dia tersanjung, begitu pula Mo Chongba dan Liu Baimei yang kembali sadar. Dia tampak lebih bahagia, daripada tetua kedua dan lainnya. Zhuge Qingyang memasang wajah serius dan melambaikan tangannya, oke, jangan bicarakan ini sekarang. Apa yang Anda lakukan? Tuan, Presiden, Anda pernah koma sebelumnya, jadi kami ingin memilih penerus untuk memimpin persekutuan alkemis. Sekarang kamu telah pulih seperti sebelumnya, tidak perlu. Luorong merasa sangat sedih, tetapi masih memiliki senyum cerah di wajahnya. Penggantinya masih perlu ditentukan. Bagaimanapun, persatuan alkemis tidak stabil sekarang. Jika sesuatu terjadi padaku suatu hari nanti, seseorang harus menggantikanku. Ketika Zhuge Qingyang mengatakan ini, dia melihat ke arah Hua Qiki di sebelahnya. Presiden secara resmi mengumumkan bahwa mulai sekarang,
Hua Qi akan menjadi pewaris presiden persekutuan alkemis. Begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi padaku, dia akan mengambil alih posisi presiden dan mengambil alih seluruh persekutuan alkemis. Beberapa kalimat pendek kata-kata ini sepenuhnya menetapkan status Hua Qi. Ini adalah kekuatan presiden. Sekte Ling Qiao, Tetua Agung, dan lainnya telah merencanakannya begitu lama, tetapi mereka hancur berkeping-keping oleh kata-katanya. Bab 4000, Penerus Presiden. Qi berterima kasih kepada Presiden atas penghargaan Anda. Hua Qi memberi hormat dan berterima kasih padanya. Dari lubuk hatinya, dia tidak begitu terikat pada posisi presiden. Tapi sebagai anggota Alchemist Guild, saya besar di sini, dan saya tidak ingin serikat pekerja menjadi alat bagi orang lain untuk mencari keuntungan. Melihat ahli waris presiden sudah ditetapkan, beberapa orang yang hadir bereaksi berbeda-beda. Wu Zeng dan yang lainnya tentu saja sangat gembira. Dalam hati mereka, Hua Qi adalah kandidat yang paling cocok untuk presiden berikutnya. Luo Rong, Mo Chongba, dan Liu Baimei penuh amarah dan keengganan, namun mereka tidak berani menunjukkan tanda-tandanya. Bagaimanapun, persekutuan alkemis telah berkembang selama bertahun-tahun, dan kekuatan di dalamnya relatif seimbang. Bahkan jika mereka menghadapi tetua kedua dan tiga lainnya, mereka tidak memiliki banyak keuntungan, dan terlebih lagi, mereka menghadapi tetua kedua dan tiga lainnya. Presiden. Sebaliknya, Kong Lingyuan lebih tenang hatinya. Dia awalnya seorang sentris dan akan memihak pihak manapun yang memiliki kepentingan lebih besar. Xie Hongying berdiri di belakang tetua agung dan yang lainnya, kepalanya menunduk. Zhuge Qingyang memberi isyarat kepada Hua Qi untuk minggir, lalu memperkenalkan Ye Bufan kepada semua orang yang hadir. Ini adalah dokter ajaib Ye Bufan, teman baik Qi. Kali ini, berkat dia menyembuhkan lukaku dan juga membebaskanku dari racun yang diracuni oleh orang lain. Pada akhirnya, jelas sekali bahwa dia diracuni oleh orang dalam persekutuan alkemis, tapi masih belum jelas siapa orang itu. Luo Rong dan Mo Chongba secara alami tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka berdua adalah rubah tua, jadi mereka secara alami tidak akan menunjukkan sesuatu yang aneh, sebaliknya, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang berani meracuni presiden? Mungkinkah ada tahi lalat di persekutuan alkemis? Luo Rong menunjukkan kemarahan yang begitu besar sehingga dia sepertinya lupa bahwa dia merencanakan semua ini. Tetua kedua Wu Zeng benar-benar marah. Dia tidak menyangka presiden akan dimanipulasi di depan matanya, dan dia merasa sangat bersalah pada saat yang sama. Itu karena saya tidak membela diri dengan baik, tolong hukum saya, Presiden. Zhuge Qingyang melambaikan tangannya, lupakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Terima kasih atas bantuanmu. Wu Zeng adalah orang pertama yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ye Bufan, diikuti oleh yang lain. Luo Rong, Mo Chongba dan yang lainnya juga mengikuti dan berterima kasih padanya, tetapi dalam hati mereka membenci pemuda di depan mereka. Mereka berharap bisa dipotong-potong dengan ribuan pisau. Qingyang, semua rencananya akan hancur. Berhasil, bagaimana bisa pasif seperti sekarang? Selain kaget dan marah, ada sesuatu yang menggugah di hati mereka. Orang yang menyebabkan keributan besar di aula penilaian Serikat Alkemis dan melukai Fan Dongping dan Kong Xifeng juga memiliki nama ini. Hal yang sama juga terjadi pada Kong Lingyuan. Meski ada senyuman di wajahnya, matanya menjadi tajam. Zhuge Qingyang memandang Ye Bufan, Dr. Ye, Anda menyelamatkan saya kali ini dan juga banyak membantu Serikat Alkemis. Saya tidak akan pernah berterima kasih atas kebaikan Anda. Mulai sekarang, Anda akan menjadi dermawan terbesar orang tua itu. Jika sudah permintaan apapun, tanyakan saja kepada saya. Jika Anda bisa melakukannya, Anda harus melakukan yang terbaik. Senior Zhuge, sama-sama. Ye Bufan tersenyum sedikit, saya datang ke kota Ling Qiao hanya untuk mendapatkan lencana alkemis dan berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia. Ye Bufan tidak berusaha membalas budi, dia hanya ingin bergegas dan tidak ingin menunda terlalu banyak di sini. Lagi pula, dia telah melihat perilaku orang-orang di persekutuan alkemis sebelumnya, dan dia mungkin tidak akan menimbulkan masalah lain kali.
Jika Zhuge Qingyang maju, semuanya harus disederhanakan, setidaknya tidak akan terlalu merepotkan, lagi pula, waktunya sangat berharga. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Luo Rong dan Kong Lingyuan tiba-tiba kehilangan ketenangan pikiran. Sebelumnya, mereka berspekulasi apakah Ye Bufan memiliki nama yang sama dengan orang itu, tapi sekarang mereka yakin itu adalah orang di depan mereka. Zhuge Qingyang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di persekutuan alkemis. Menurutnya, masalah ini sangat sederhana. Qi, bawa Tuan Ye ke ruang penilaian sekarang. Kecuali prosedur penilaian, segala sesuatunya harus dibuat sederhana. Tapi sebelum Hua Qi bisa mengatakan apapun, Luo Rong berdiri. Presiden, menurut saya masalah ini tidak pantas. Orang tua itu tampak penuh hormat dan berbicara seperti seorang presiden di dalam hatinya, jika tidak, dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Banyak sekali konspirasi. Telah berada di Alchemist Guild selama bertahun-tahun, untuk bisa mendapatkan posisi Great Elder tentu memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Dia telah mengetahui sifat Zhuge Qingyang selama dia mematuhi aturan persekutuan alkemis, pihak lain tidak dapat melakukan apapun padanya. Tetua Agung, apa maksudmu dengan ini? Zhuge Qingyang sedikit terkejut. Menurutnya, bukanlah hal yang mudah bagi talenta muda untuk mendapatkan lencana alkemis. Ini presidennya. Luo Rong menceritakan apa yang terjadi di Alchemist Guild. Tentu saja, penekanannya adalah pada luka Ye Bufan pada Kong Xifeng dan Fan Dongping. Di akhir cerita, dia berkata, meskipun Tuan Muda Ye berjasa menyembuhkan presiden, dia memaksa masuk ke persekutuan alkemis dan melukai wakil pemimpin balai penegakan hukum. Dia juga melukai Tuan Muda Kong Xifeng dengan serius. Menurut aturan persekutuan alkemis, ada penghargaan yang pantas. Dia telah dihukum. Dia menyelamatkan presiden, dan serikat alkemis kita dapat memberikan hadiah yang sesuai. Tidak cocok untuk diuji lencana di ruang penilaian. Jika Anda tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan lencana, Anda akan masuk daftar hitam dan tidak akan bisa memasuki persekutuan alkemis selama sisa hidup Anda. Mengerti Ye Bufan? Pemuda inilah yang mengganggu semua rencananya dan membuat semua usahanya sebelumnya sia-sia. Sayangnya saya tidak bisa membalas dendam sekarang, tapi saya harus melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkan apa yang ingin dilakukan pihak lain. Dia tidak boleh diizinkan mendapatkan lencana alkemis. Dia juga tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia, sehingga membuatnya merasa tidak enak. Kong Lingyuan juga mempunyai pemikiran yang sama. Cucunya tidak bisa dikalahkan dengan sia-sia, jadi dia segera berdiri. Presiden, menurutku seharusnya seperti ini. Lagi pula, tidak ada aturan dan regulasi. Dengan perilaku buruknya, dia tidak cocok menjadi seorang alkemis. Zhuge Qingyang mengerutkan kening seperti ini. Awalnya, itu hanya penilaian lencana biasa menjadi sangat rumit. Dia tidak mengungkapkan posisinya secara langsung, tapi menatap Ye Bufan. Dr. Ye, apakah ini benar? Ye Bufan akhirnya mengerti bahwa dua orang tua di depannya adalah pendukung Kong Xifeng dan Fan Dongping, dan baru pada saat itulah dia berdiri untuk mencari masalah bagi dirinya sendiri. Itu benar, tapi itu terjadi karena suatu alasan. Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi lagi, tanpa melewatkan apapun. Tidak ada alasan setelah itu, dan dia berdiri di sana dengan tenang menunggu sikap Zhuge Qingyang. Begitu dia selesai berbicara, tetua kedua Wu Zeng berdiri. Tuan Presiden, pada saat Anda sakit parah, beberapa orang sebenarnya berperilaku buruk di persekutuan alkemis kita, dan salah satunya adalah cucu Tuan Sanzang, Kong Xifeng. Bagaimana tidak pantas memungut tol di depan persekutuan alkemis kita? Perilaku seperti ini mereka yang harus dihukum. Termasuk Fan Dongping, wakil kepala balai penegakan hukum, masuk akal jika Tuan Ye menghukum mereka yang tidak seharusnya bertanggung jawab.